Assalam untuk kita semua. Salam persaudaraan seiman untuk kita semua sebagai umat Islam dari manapun sahabat YouTube Santri RJ berada. Pada kesempatan yang masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan berkumpul dengan orang yang kita cintai, kami ingin berbagi tentang kisah Islami, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terdapat doa-doa yang dipanjatkan Ibrahim dalam Al-Quran, salah satunya doa ketika Ibrahim mendirikan Baitullah bersama Ismail yang ditujukan untuk nasib generasi penerus mereka. Dan ketika Ibrahim berdoa, "Wahai Tuhanku, jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa, dan karuniakan rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah maupun hari akhir." Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir pun aku berikan kesenangan hidup yang sementara, kemudian aku paksa orang itu menerima malapetaka neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali." Dan ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikan kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan kiranya Engkau tunjukkan kepada kami cara-cara beserta tempat-tempat ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Wahai Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang utusan dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Baqarah 126-129. Dan ketika Ibrahim berdoa, "Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebuah negeri yang aman, dan kiranya hindarkan aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan sebagian besar dari umat manusia, maka barang siapa yang mengikuti diriku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai diriku, maka sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun, maha penyayang. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagia turunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu yang dihormati. Wahai Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian umat manusia cenderung kepada mereka, dan karuniakan mereka berupa buah-buahan supaya mereka bersyukur. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha mengetahui segala yang kami sembunyikan dan segala yang kami nyatakan, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Quran Surat Ibrahim 35-38. Wahai Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Wahai Tuhan kami, perkenankan doaku. Wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang beriman pada hari terjadinya hisab. Quran Surat Ibrahim 40-41. Nabi Ibrahim merupakan sosok teladan dan panutan bagi umat Islam dalam hal keimanan, tauhid dan kepada Allah. Nabi Muhammad juga mendapat anjuran melalui firman Allah untuk mengikuti pribadi Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan yang patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali ia bukan termasuk golongan yang mempersekutukan. An-Nahl 120. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama ia ketika mereka berkata kepada kaum mereka, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari kalian dan telah nyata antara kami dan kalian terhadap permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya, supaya kalian beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan untuk kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari Allah terhadap dirimu. Wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah maha perkasa lagi maha bijaksana." Sesungguhnya pada mereka itu ada teladan yang baik untuk kalian, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah maha kaya, maha terpuji. Al-Mumtahanah 64-6. Dan ketika Ibrahim menyatakan kepada bapaknya beserta kaumnya,
Sesungguhnya aku tidak peduli terhadap yang kalian sembah, terkecuali Tuhan yang merancang diriku. Dialah yang menuntun diriku, dan Dia menjadikan ini sebagai pedoman dasar penerusnya supaya mereka berpulang. Az-Zukhruf ayat 26-28. Katakanlah, sesungguhnya aku telah dituntun oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim bukanlah termasuk golongan musyrik. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhannya semesta alam. Tiada sekutu terhadap Dia, dan demikian itulah yang diperintahkan kepada diriku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Al-An'am 161-163. Perjalanan ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha dirayakan setiap tahun, merupakan bentuk perkhidmatan umat Islam di seluruh dunia terhadap pengabdian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadat, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Al-Hajj 26-30. Khalilullah adalah julukan istimewa yang Allah berikan untuk Ibrahim yang bermakna kesayangan Allah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang ia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. An-Nisa 125. Dalam Al-Quran pula, Nabi Ibrahim disebutkan sebagai bapak umat muslim. Dan berjihadlah kalian kepada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kalian dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian agama sebagai suatu kesempitan. Ikutilah agama bapak leluhur kalian Ibrahim. Dia telah menamai kalian sebagai golongan muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini supaya Rasul itu menjadi saksi terhadap dirimu dan supaya kalian menjadi saksi terhadap segenap umat manusia. Maka dirikan sembahyang, tunaikan zakat, dan berpeganglah kalian pada tali Allah. Dialah pelindung kalian, maka dialah sebaik-baik pelindung serta sebaik-baik penolong. Al-Hajj ayat 78. Dalam Al-Quran disebutkan tentang lembaran-lembaran suhuf Ibrahim yang setara dengan lembaran-lembaran Musa. Kami akan membacakan kepadamu, maka kamu tidak akan lupa kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui perkara yang tampak maupun perkara yang tersembunyi. Dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah, oleh sebab itu berilah peringatan. Sedangkan golongan yang celaka akan menjauhinya, yakni golongan yang akan memasuki perapian besar, kemudian golongan itu tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Betapa beruntung orang yang memurnikan diri dan ia ingat nama Tuhannya lalu ia sembahyang, namun kalian lebih memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat merupakan yang terbaik serta yang abadi. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam lembaran-lembaran terdahulu, lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Surat Al-A'la 6-19.